when you talk to a man in a language he understand, that goes to his head. Yes. But if you talk to him in his language, that goes to his heart. Waduh. Gitu. Keren. Jadi kalau kata Rasulullah, sampaikanlah dengan bahasa kaumnya. Apa mengevaluasi kondisi bisnis saya gitu. Yeah. Dia bilang, dia manggil saya Buya. Buya, kenapa di setiap bisnis yang Buya lakukan, Yeah. Buya ngajakin orang Ngajakin orang dalam? berkolaborasi? Oke. Saya terus mikir, nya oke nya. Gitu aja gini udah polanya Creative gitu. Solution saya bertiga gitu. Iya. Saya bangun di Etos. di ini dulu di Maski. Di Maski itu berempat. Iya. Meski berempat. Easy to Speak ngajakin juga sama Kang Wildan dan Kang Purwa gitu ya. Terus juga sekarang berkolaborasi berempat juga di dunia fashion ini. Fashion. Di dunia fashion itu berempat juga. Belum sama saya aja ya belum. Belum yuk. Properti Setelah ini. Terus di kuliner, kalau kuliner saya juga main di kuliner tapi hanya sebagai investor aja. Saya belajar investasi aja di sini gitu. Jadi saya pengen mastering bisnis itu, oh kalau invest tuh kayak gini ya. Oh, gini, Iya dong. gitu. Oh, kalau misalnya di bisnis ini, kayak di bisnis fashion ini, saya sekarang concernnya ke dunia marketing. Coba diginiin, coba diginiin. Ada nggak omsetnya? Ada nggak masuk nggak closing nggak? Jadi praktek kan sebetulnya gitu. Ngerti. Kayak gini nih gitu. Di dunia Trading belum ya? pengen Ada. pengen Sini dong. Enggak. di dunia investasi juga saya pengen. Saya sedang banyak belajar tentang investasi. Sekarang saya oh gini ya. Oh, saham juga ada yang syariahnya ya. Oh, ini tuh ada gininya. Oh, ini. Jadi intinya never stop learning, Kang. Iya. Tapi komunikasi jadi basicnya luar biasa. Itu betul ya. Meyakinkan orang lain dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya ketika saya di tahun 2020 akhir dicek talent mapping, ini ada satu hal yang luar biasa, Kang. Surprise. Nomor 1 communicator. Enggak, surprise nggak berbeda dengan yes. sumber sebelumnya. Yes. Nomor 1 communicator nggak surprise. Iya, oke. I'm a communicator. Nomor 2 adalah developer. Developer itu adalah orang yang passionate untuk mendevelop orang. Teaching, training, coaching. yang luar biasa. Kan saya tuh cuman fokus training dan teaching. Ternyata di sana dibahas lagi. No, Kang Nugi tuh keren di counseling. Oh ya, keren di coaching. Oh ya, gitu. Oh, coaching belum nih, baru training. Coaching saya udah tahu how to, udah tahu gimana coaching, udah tahu. Tapi saya jadi firm. Oke, I'm a coach. Okay. Dari talent mapping itu. Oh right, Kang Nugi tuh keren loh di coaching. Oh pantesan. Jadi selama ini kan sering datang ke rumah untuk Kang, saya tuh punya bisnis ini gitu. Kang Wildan misalnya. Bukan hanya itu, punya masalah juga. Kang, saya punya masalah sama istri, masalah sama banyak. Counseling. Life coach. Masya Allah. Life coach. Beberapa kali di rumah di Jakarta kemarin dan sebagainya. Itu mulai firm. Oke, berarti developer. Yeah. Ada communicator, developer. Yang ketiga yang kaget kan? Iya. Marketing. Makanya praktik tadi ya. Oh, saya ternyata gitu. Yang keempat, selling, Kang. Wah, gila. Kenapa tiba-tiba heula meureun jadi Kenapa saingan nggak dari abdi? dulu? Pasti jadi saingan abdi eta. Kalau gitu saya Untung kerja saya sama. duluan. Enggak, Iya, kalau benar. gitu saya kerja sama sama Kang Rudi. Bener. Kita kembangin bareng-bareng, saya siap jadi. Ayolah. Siap laksanakan. Dan yang lucu Betul, tuh betul. gini, yang lucu gini. Ayo ya. Kang Nugi mah ada gitu pisan. Lah, emang saya gitu-gitu. Kang Nugi mah kayak jualan emang orangnya. Emang gitu. Ternyata gini, Kang. Kita nggak merasa jualan kan? Enggak. Nggak merasa Pengalaman jualan. mereka adalah gini. Kita makan nih di satu restoran. Terus kita buka menu. Terus saya bilang, tahu nggak di sini tuh enak tuh. Yang namanya nasi goreng kambing. Nasi goreng kambingnya itu ya, kambingnya tuh nggak abal-abal. Kambingnya banyak, nasi gorengnya enak. Pokoknya enak banget gini-gini. Terus coba, yaudah deh nasi goreng kambing aja. Closing coba bayangin. Iya. Saya bukan orang yang memiliki rumah makan itu. Saya testimoni deh. Kang Nugi tuh dari dulu memang nih waktu saya jadi penyiar waktu itu kan datang dong bawa jarum-jarum nggak karuan tau nggak? Siapa itu yang kena jarumnya Kang Nugi gitu kan? Orang sekantor itu kena jarumnya Kang Nugi. Cuma gitu. saya yang enggak. Karena Kang Bang ngomongnya tuh udah kayak wah ini tuh Kang ini nanti
antum kenapa sakit? Kamu sakitnya apa nih? Wah, bisa nih. Ini tinggal nih jalurnya untuk apa dan sebagainya dijelasin kan. Orang tuh langsung percaya kan. Iya, betul. Rasanya. Cuma saya memang alhamdulillah saya tak takut jarum kan. Jadi saya sepercaya apapun. Saya sekarang waktu itu bener inget gak? Iya, main ke kantor kemudian dia jualan jarum dong. Bukan, waktu itu saya baru belajar akupuntur. Iya, saya tahu itu baru belajar maka. Tapi penyampaiannya itu kan meyakinkan. Padahal kan ya intinya mah saya tahu Kang Dugi mau praktek, bukan mau jualan tuh juga nggak akan berkarir di situ. Jauh banget Bang gitu kan. Tapi orang tuh ya udah cerita jos saya emang nggak mau. Sampai yang paling sakit tuh di sini Kang nih, kalau lagi flu 1, 2, 3 ya. Istri saya kalau misalnya lagi flu ya udah jos. Kang Wildan mau? Saya udah. Oh, Kang Wildan mau? Oh, enggak, terima kasih. Ada jarum? Saya 10 tahun ini masih konsisten untuk ketakutan kepada jarum. Jadi sampai istri saya yang takut juga itu akhirnya minta. Itu ketaatan kepada suami gitu. Ya. Aduh ini udah nggak kuat katanya. Tojos dong di sini. Udah. Oh iya. Karena yakin. Karena meyakinkan. Iya, dan nggak mudah meyakinkan seseorang yang. Tapi sampai dicubit nggak? Oh iya, enggak ya. Nggak mudah ya meyakinkan itu nggak mudah. Jadi ternyata marketing, selling, gile. Saya ada di situ ya gitu selama ini. Makanya saya udah mulai. Oke, saya firm. Kang, saya mau ini dong, saya punya problem nih keluarga bla 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 bla. Yuk ketemu. Udah yakin kenapa? Saya ada kemampuan konseling dan coaching. Iya. Oke. Gitu. Kang, tinggal kan install. Iya, install aja. Kang, saya ini bisa saya gini. Ayo kita ngobrol aja, gitu. Di era tahun 2009 sampai dengan sekarang yang di coaching udah beberapa, bahkan berbisnisnya ada beberapa yang memang udah keren loh. Teng gitu. Keren ya? Saya enggak. Orang lain nih hebat-hebat bisnisnya gitu. Kok saya biasa-biasa aja gitu? Kan coaching mah begitu ya. Sampai suatu hari saya masih inget tuh. Waktu itu ya. Zaman-zamannya saya masih pakai motor kan. Di Bandung itu saya tuh kalau nge-coaching tuh pakai motor kan. Keren sih. Saya pakai motor parkirin. Coach saya itu mobil kan, si RV apa-apa. Saya cuma lihat ya Allah, coachingnya hebat-hebat ya. Coachnya pakai motor. Ya. Dan mereka tuh luar biasa bertahan selama 6 bulan. Ini di bisnis tadi itu bisnis coaching ya, bisnis coach gitu. Beres gitu, terus akhirnya saya tuh masih inget tuh perjalanan berdua sama satu teman ke Pak Happy ya, ke Jakarta. Terus kita tuh senyum-senyum gitu. Terus Pak Happy itu sebagai seorang coach dan seorang mentor ya, dan guru saya tuh bilang, ada apa kalian tuh gitu kan. Terus gini, iya Pak, gini Pak, ini Pak, coach kita tuh keren-keren Pak. Wah ini alhamdulillah bisnisnya kayak gini. Wah mereka bawa mobil, kita masih pakai motor Pak, ketawa-ketawa kita gitu. Nah itu katanya, satu kuncinya. Kuncinya adalah mereka ridho, kamu ridho, maka akan dapat hasil yang luar biasa. Makanya dalam komunikasi ya, selain kita kalau ingin closingnya cepat gitu, ingin juga menyampaikan dengan efektif, satu kuncinya jangan bermodus. Iya, niat tuh ya. Jangan bermodus aja. Kelihatan benar. Iya, apapun. Makanya saya bikin tuh status nih sekarang tuh. Kalau lihat orang lain tuh jangan jadi prospek atau. Iya. Lihat orang lain terus prospek, lihat orang lain prospek. Duit, uang gitu. Atau kemana? Yang kita pikirkan adalah sudah nggak kita memberikan manfaat untuk mereka? Iya, betul. Tebar manfaat, jangan jadi prospek semuanya gitu. Nah kuncinya kalau kembali ke perkataan Pak Happy, mereka ridho, kita ridho. Kuncinya adalah kalau kita ngomong sama seseorang, ikhlas aja udah, ridho aja. Nih datang konsumen nih mau beli properti gitu, ya udah, ya kita layani. Mau closing nggak closing, satu ikhlas. Tuh gitu teman-teman, tim marketing kita. Insya Allah ketika kita mengikhlaskan diri, keajaiban Allah datang di sana. Ini kayaknya video ini menjadi batch ke berapa gitu dari Easy to Speak nih. Untuk teman-teman kan jadi perusahaan saya nih paling rajin banget kalau ikut, walaupun tidak paling banyak ya, cuma berapa belas aja gitu ikut kelas Easy to Speak gitu kan. Memang kerasa banget teman-teman tuh lebih ke prakteknya kan tiap hari ya. Iya. Tim saya tuh tiap hari praktek. Mungkin tidak ingat semuanya kan, benar ya? Mungkin bisa jadi tidak ingat semuanya, tapi saya tuh sebetulnya janji loh sama sis itu. Iya betul ya. Ada satu kelas ya? Satu kelas 2 jam aja deh, interpersonal nanti insya Allah. Nah itu interpersonal tuh datang gimana caranya nge-closing. Aduh, siap kalau kayak gitu ditunggu ya. Tukar sama kafling berapa meter?
kidding. Oke. Benar. Tapi Enggak, saya keren- lagi tapi keren banget. saya sedang tidak memikirkan kiddingnya nih. Saya sedang berhitung sebenarnya. Betul. Nah, itulah kita butuh banget kayak misalnya saya di dunia properti apalagi syariah gitu ya. Masya Itu Allah, Masya Allah. ya artinya ada hal-hal yang goals tambahan dalam setiap obrolan itu ya. Yang Banget. goalsnya itu bukan hanya sekedar closing ya. Betul. Itu adalah bagaimana orang itu hijrah ya dalam tanda kutip. Betul. Hijrah itu kan bukan berarti yang sebelumnya itu dia kotor gimana, bukan. Lebih baik dikit, Lebih baik betul. dikit gitu. Jangankan gitu ya. Kang Rudi bikin konten sama Kang Wildan, obrolan saya sama Kang Wildan. Akhirnya apa? Iya. Saya bilang sama Kang Wildan, saya pengen dong ngambil di sana dong coupling. Akhirnya gitu loh. Saya nggak ngobrol kan? Padahal nggak ngobrol sama Kang Rudi. Jadi ada keinginan gitu segala macam. Ngambil dong kita bertiga yuk, Easy to Speak yuk di sana yuk. Kita ngambil rumah bareng gitu. Walaupun uangnya belum ada gitu. Fix. Pokoknya fix dulu aja, gampang. jadi apa namanya? Ya memang ya, karena saya diingatkan oleh konten-konten Kang Rudi tentang investasi, saya baru oke, investasi seperti apa dan lain sebagainya. Iya. Saya biasanya pakai jurus mabok, Kang. Wah, Jadi ini kayaknya bagus nih, feelingnya bagus nih. Oke, Bismillah di sini deh, yuk, sekian ratus juta jebret gitu. Ini kayaknya bagus nih, barengan yuk, yuk jebret gitu. yang di deket DT ya, ada itu ya, juga di kuliner ya. apa gitu. Itu beberapa gitu. Nah sekarang gara-gara kontennya Kang Rudi, saya udah mulai berpikir kalau mau invest itu, oke, gitu ya, oke, gitu. Iya. Konten saya memang ngerem sebenarnya. Iya. Ngerem. Nah, kalau ngegas, orang banyak yang ngegas. Kalau lihat di YouTube, konten-konten saham, konten-konten investasi itu kan ngegas semua. Ngegas. Saya ngerem aja. Benar. Karena nggak perlu di ini, kalau investasi itu alami banget sebenarnya. Iya. Orang-orang tua kita kan, investasi. Kenapa orang tua ke saya gitu, orang tua? Orang-orang tua kita, orang-orang tua kita, orang tua. Ini saya gesturnya salah atau gimana? Saya ikut lagi situ speak kayaknya ya, saya dimaknai berbeda atau terlalu tersinggung ya. Itu kan memang jago investasi, benar gak? Generasi kita sebelumnya. Cuma kita aja yang abis-abisan tuh. Nah, ini bicara tentang Nah, bisnis. udah sampai ke level investasi kan? Gimana nih Kang Nugi? Itu saya belajar dari Pak Happy itu tentang kenapa orang dulu kaya, kenapa orang sekarang kok Tidak punya aset lah gambarannya. aset, gitu. Jadi manusia itu udah tahu kan pelajarannya ada 3 tipe manusia. Ingat yang tadi? Ingat ya. Yang pertama adalah mental miskin. Oh iya. Yang kedua adalah mentalnya. Ini kayak middle gitu ya. Middle, yang ketiga mentalnya kaya. mental kaya. Gitu. Yang mental miskin itu adalah gini. Kalau punya penghasilan selalu mikirnya gimana caranya gue ngabisin deh. Iya. Dapat uang 1 juta habis. Ntar deh nabung kalau 5 juta dapat 5 juta habis juga gitu. Ya, 10 juta habis juga. Bahkan ada orang yang dapat warisan miliaran. Yes. Atau penggantian tol puluhan miliar. Kaya sebentar tapi habis. Habis lagi setahun. Yang luar biasa terakhir tuh ada satu lahan yang Pertamina. misalnya ada Pertamina, terus pada beli mobil. Mobil nggak bisa nyupir tapi dia beli mobil. Mobilnya terus rusak semua kan. Iya. Nabrak sekarang. Oh no gitu. I see. Miris. Mental ini gitu ya. Nah, middle mentality itu adalah orang-orang yang memang hubungannya sama lifestyle. Pokoknya gue ganti mobil, ganti handphone, ganti motor, ganti. Kenapa? Ketika ngomong ini akhirnya semua jadi kewajiban. Pengen deh. Masih liability-nya masih besar. Nah, orang dulu itu gimana caranya ketika dapat sesuatu jadi aset. Dan aset itu memberi makan. Gimana aset yang memberi makan tuh tadi? Iya. Jadi kadang-kadang gini. Nah, ini ada 2 juga orang-orang yang mengatakan, ini kan aset. Iya. Tapi malah jadi liability, jadi kewajiban. Ini kan aset, tapi masih hutang. Itu satu salah. Yang kedua, ini kan aset. Iya. Terus apa? Ini aset, tetapi asetnya nggak diapa-apain, dibiarin. Iya. Itu kan jadi nyusut juga dan lain sebagainya. Nah, pastikan kalau kita punya aset itu menghasilkan apapun itu. Kalau aset menghasilkan kan? Iya. Atau naik lah nilainya. Tapi aset di pelajaran ekonomi itu hanya sekedar sebuah ini aja inventarisir aja. Inventarisir aja. Ini aset gitu. Dalam bisnis aset itu memberi makan. Progres ya, ada progresnya. Kalau aset itu malah jadi menyusahkan, itu bukan aset tapi liability. Gampang sih sebetulnya, Kang.
kalau lihat aset dengan liability itu satu aja. Aset itu memberi makan, kalau liability memakan kita. Iya, betul. Ngeri. Iya, betul. Itu. Mobil saya udah lama nih belum ganti. Rusak wae. Itu namanya apa tuh? Mobil saya Udah lama, mobil lama. Rusak. Rusak wae, rusak terus nih. Apa jual baru, beli yang baru aja? Beli aja. Udah saatnya. Sabar. Ingat dulu ya zamannya. Ya gitu ternyata ya ada ingat speed katanya. Iya. Ya, speed berbahaya kan? Speed kills. Speed kills membunuh banget gitu. Tapi kadang-kadang gini, kalau ini jangan ikutin saya ya, jangan ikutin Kok saya. gitu? Ini kan dia. Jangan ikutin saya. Saya punya Saya punya satu bukan pendapat ya, bukan belief juga. Jadi suatu saat saya pernah ikut sebuah training. Di training itu disebutkan ini. Kalau kamu ingin sesuatu yang baru, kuncinya adalah keluarkan. Jadi jadi kalau kita mau pola berarti. Pola. Debu itu kan ya kalau penyedot debu itu bisa nyedot kalau kosong. Yes. So kuncinya adalah kayak vacuum cleaner, keluarin dulu nanti dapat. Yeah. Kamu mau pakai baju baru, bajunya kasihin dulu, nanti dapat beli baju baru. Yes, gitu. betul. Gitu kan? Istri saya tuh ngamalin itu. Kayak gitu ya? Iya, baju dikeluarin. Pusing gitu kemana? Berarti mau dibeliin itu sebenarnya. Beli dulu kayak jangan-jangan. Iya. Saya tuh kayak gitu Kang. Jadi kalau apa namanya nih? Mobil mau dikeluarin nggak? Boleh? Closing nih. Jadi saya kadang-kadang nih ada tabungan. Cukup nih mobil ini nih gitu. Iya. Kosongin yuk gitu sama istri. Kosongin dulu dan kosongin itu. Dan nanti insya Allah dapat lagi. Dan alhamdulillah ada lagi gitu. Kayak main-main kan. Padahal maknanya tuh luar biasa. Believe di situ. Hati-hati juga. Ya, oke. Perlu satu kondisi yang safe. Nah, kalau saya mah enggak Kang, suka main serampangan. Rada menantang gitu. Saya setiap kali ganti mobil itu suka ngosongin tabungan. Buat tantangan buat saya, supaya saya nggak nyaman. Karena zona nyaman itu, buat saya zona nyaman itu, aduh bahaya gitu. Iya. Saya pernah di zona nyaman. Tabungan, ada aman, semua aman. Gitu. Dan kayaknya tenang aja bergeraknya. Iya. Nggak produktif ya? Kayak nggak produktif. Dan saya bilang, oke, kosongin, jebret. Wus, ide banyak. Mikir lagi. Iya, betul. Ada lagi. Dan setiap saya ganti mobil tuh kayak gitu. Tapi jangan dicontoh. Nggak disamain karena kondisi orang berbeda. Karena ya infrastruktur kondisinya juga beda. Ya. Tapi kalau saya tetap gini Kang, berpikirnya adalah bukan hanya ngosongin, tetapi di depan sudah ada proyek tertentu yang saya dapat. Gitu. Jadi end of mind-nya, oke, ini ada nih penggantinya. Insya Allah ini Bismillah. Gitu. Makanya itu dia bedanya komunikator yang benar dengan hanya sekedar marketer. Ya di situ. Kalau marketer tuh ya hajar aja hal-hal yang baiknya disampaikan, tidak menyampaikan hal-hal yang untuk para marketer, sikat ya. Untuk para marketer, sesungguhnya dalam dunia komunikasi itu ada dua gitu marketer. Dalam dunia speaking lah katakanlah. Ada orang yang great speakers Kang. Great speaker. Kalau ngomong itu wah keren, wah hebat. Soekarno. Wah. Itu bukan. Soekarno bukan. Bukan great speaker. Salah saya. Wah, pokoknya kalau ngomong itu, wah, orang tuh terpesona, wah gitu. Tapi terhentinya jadi great speakers aja. Di situ aja. Padahal kita perlu naik level Kan, namanya mountain mover. Menggerakkan gunung. Waduh, iya kumaha. Melibatkan hati. Itu dia. Berbicara dengan rasa. Soekarno tuh di situ. Pantesan ya. Luar biasa. Coba Soekarno bilang merdeka atau mati, semuanya terpengaruh bahasa Indonesia. Betul. Jadi Bung Tomo mengatakan Allahu Akbar, beda sama kita Allahu Akbar nggak sah. Bung Tomo mah Allahu Akbar, se-Surabaya itu luar Surabaya. Jadi bagaimana caranya menggerakkan orang-orang itu dengan hati. Nah, ini next step of communication adalah speak with heart. Bicara dengan hati. Gimana kita ngobrol itu dengan hati, dengan siapapun, sehingga rasanya kena, sehingga rasanya kena. Dan nggak tahu ya, banyak orang yang mengatakan, sama Kang Nugi mah kadang-kadang suka pengen nangis. Tahu nggak? Kalau gitu. Saya pernah ngobrol ke siapa, ke Kang William, ke Kang Purwa. Itu kalau saya ngobrol sama Kang Nugi, asa diasuh gitu.
Oh iya. Jadi kumaha Masya sih? Allah, Masya Allah. Dan Kang Wildan juga pernah bilang katanya kalau saya nanya sesuatu sekarang tinggal ke Kang Nugi mah segala pertanyaan aya katanya jawabannya katanya. Gitu. Jadi saya baru tahu Kan itu. ngasuh kayak kesannya tuh gitu loh. Baru tahu itu ketika di tahun 2020 Talents Mapping gitu. Nomor 7 kan 7 kekuatan. Ya. Iya. Kuat tuh 7 pertama, 7 kedua. Nomor 7 itu adalah individualization. Oh, sangat tidak individual gitu. Bukan, individualization itu adalah core saya. Oh, justru untuk ke touch ke Nah, individualization itu ternyata bukan ego, bukan. Tetapi Objeknya ya? mampu mengkondisikan orang lain. Tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan orang lain. Tahu menempatkan orang lain. Saya sampai, oh right, gitu. Oh pantesan ya, connect sama ini, connect. Ada orang yang nggak bisa connect sama orang lain, kok sama saya connect? Iya. Sempet ada ya, coaching. Coaching sampai sekarang nih, coaching ya. Coach Coaching itu kita. yang saya coach. Tapi bukan bisnis, ini life coach. Nah. Jadi gini, jadi ada satu kondisi di mana saya bertemu dengan coach yang tadinya suami istri, istrinya nggak believe karena percayanya sama hal-hal yang berbau apa ya, ilmiah segala macam lah. Oh. Ini siapa kamu gitu? Di Bandung banyak ya kayak gitu. Lu siapa sih apa segala macam. Ketemulah saya sama mereka ngobrol berdua gitu, ngobrol tap taunya sekarang dibanding suaminya kayaknya istrinya yang sangat believe. Masya Allah. Gitu. Karena saya mampu menempatkan bagaimana cara berkomunikasi dengan dia. Oke. Karena saya banyak belajar, misalnya belajar Stephen. Oh, orang itu ada thinking, sensing, intuiting, ya gitu ya, feeling, bla bla bla. Ini kayaknya orang thinking. Oke, orang thinking bicara tentang logika. Oke, saya ngobrol sama dia logika. Data, logika. Data, jebret. Ternyata dia langsung tek trust. Waduh. Bukan hanya itu. Oh, dia latar belakangnya bekerjanya di lembaga internasional. Ngomongnya Oke. bahasa Inggris saya sempet ungkapin quotes bahasa Inggris apa. Untuk dapat Untuk frekuensi. samain frekuensi. Ternyata cerat dapat grab gitu. Aduh. Jadi itu gitu. Nah, itu individualization itu adalah jadi bagaimana kita menempatkan orang lain dan ternyata kena juga. Oh gitu. Berarti komunikasi balik lagi ke yang tadi, bahasa komunikasi itu rumit. Ajana kan tadi banyak banget istilahnya, rumit dan sebagainya. Langkah pertama nih bagi siapapun ya yang mungkin ada kaitannya dengan mau implementasi dalam bisnisnya dan sebagainya. Langkah pertama untuk kemudian bisa mengefektifkan atau oke deh, komunikasi kita internalisasikan deh biar keren nih bahasanya itu ngeri di banget. apa namanya di perusahaan kita gitu. Apa yang harus dilakukan? Sekolah dulu easy to speak. Satu, ikut easy to speak ya. Tapi gini, intinya adalah dalam komunikasi. Untuk leadernya deh gitu. Okay. Leadernya harus ngapain kayak Kang Nugi di perusahaan gitu. Sebetulnya satu aja. Kunci komunikasi itu satu. Jadilah orang yang enakeun. Cukup. Iya, enakeun teh gimana Iya. katanya? Jadilah bawahan yang enak untuk atasan. Jadilah atasan yang enakeun untuk bawahan. Bukan permisif, bukan kan? Jadilah seorang seorang customer service yang enakeun untuk para customer. Gitu ya, Bagaimana seorang marketing itu tahu klien. Jadi enakeun. Harus enakeun ya. Enakeun aja, enakeun. Dan enakeun itu memang dalam maknanya. Maknanya dalam. Nanti kalau belajar tadi menyamakan frekuensi segala macam. Istilah Pakai istilah lah, pokoknya mah enakeun aja. Iya, itu kesimpulan di video ini kayaknya. Oke. Sok mau pakai istilah apa gitu. Enakeun ya. Iya. Salah satunya adalah bagaimana Anda enakeun untuk pasangan Anda. Iya, betul. Enakeun untuk Kadang lupa Anda. kita komunikasi untuk mengenakan dengan pasangan juga. Enakeun untuk partner Anda Yes. gitu. So akhirnya nanti kena tuh dapat gitu. When you talk to a man in a language he understand, that goes to his head. Yes. But if you talk to him in his language, that goes to his heart. Waduh. Gitu. Keren. Jadi kalau kata Rasulullah, sampaikanlah dengan bahasa kaumnya. Iya betul. Gitu. Seni. Seni, berkomunikasi. kembali ke seni. Ini kelas komunikasi apa kelas bisnis? Ayo. Kang Nugi nampaknya cukup nih, nggak tahu dibagi berapa segmen ini sama Kang Wildan. Masya Allah. Ini pelajaran banget bagi saya sih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Kang Nugi dengan bisnisnya, Amin. dengan keluarganya. Amin. Ngedoain gini bagus nggak sih dalam komunikasi? Banget, bagus banget. Ya saya kebayangnya itu Kang Nugi tuh sebagai personal, keluarga, business owner, mudah-mudahan
apa ya, benar-benar dapat berkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya banyak ilmu, mudah-mudahan mungkin juga ini video kali ini ilmu yang disampaikan oleh Kang Nugi juga banyak diserap dan kemudian diaplikasikan, menjadi manfaat dong, menjadi pahala mudah-mudahan ya untuk Kang Nugi dan juga untuk keluarga. Amin. Hatur nuhun Kang Nugi. Siap, sami-sami. Dan insya Allah kita akan, nampaknya nggak cukup sekali kalau ngobrol dengan Kang Nugi. Saya mengkakakkan beliau, kadang ngasuh juga ke saya. Bener-bener rasa diasuh ya. Sebenarnya itu adalah teknik komunikasinya ternyata. Tapi insya Allah karena apa ya tadi dari hati tadi, sehingga begitu luar biasa, ngena banget ke setiap orang, bukan hanya saya, mungkin di dalam bisnisnya, kemudian juga di keluarga dan sebagainya. Hatur nuhun, mudah-mudahan banyak pelajaran dari video kali ini. Saya Rudi Miftah Farid, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.